take a life, you get the time that person had left. We might have a chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferdi, masih di Arjuna Movie, channel yang akan nge-review film-film terbaru buat kalian. Film yang akan gue review kali ini adalah film yang bisa dibilang legend juga sih. Soalnya film ini pertama tayang pada tahun 2000 dan sekarang udah masuk di film ke-6-nya guys, dan masih mengusung konsep yang sama. Dan ini dia, Final Destination Bloodlines. Final Destination Bloodlines ini mengikuti karakter Stephanie Reyes yang diperanin sama Kathleen Santajuana. Nah, Stephanie ini di setiap mimpinya selalu dihantui mimpi buruk tentang runtuhnya menara restoran Skyview pada tahun 1968. Karena ketidaknyamanannya mengenai mimpi itu, Stephanie mulai ngerasain ada yang janggal. Baru di situ Stephanie nyari informasi tentang neneknya Iris Campbell dan terkuaklah masa lalu Iris yang pernah mengacaukan rencana kematian di menara Skyview dan menjadikan seluruh keturunannya menjadi target kematian berikutnya, termasuk Stephanie. Film ini bikin gue bernostalgia karena gue inget banget film pertamanya. Gue pertama kali nonton Final Destination itu pada tahun 2000-an ya. Gue masih SD apa SMP gitu. Saat itu gue nontonnya masih di RCTI, masih di acara TV yang ada iklannya. Walaupun saat itu gue nonton banyak adegan yang di skip ya malum aja lah nonton di siaran TV guys. Tapi nggak mengurangi keseruan dan ketegangan film itu. Nah itu tuh yang bikin gue bernostalgia dan penasaran gimana sih film Final Destination Bloodlines ini. Karena film yang kelimanya itu rilis di tahun 2011. Jadi udah cukup lama ya, udah 14 tahun silam. Dan sekarang hadir lagi film ke-6-nya. Film Final Destination Bloodlines ini disutradarai oleh Zach Lipovsky dan Adam B. Stein. Juga diproduksi oleh New Line Cinema. Sebenarnya film ini sama aja sih konsepnya sama film-film terdahulunya. Tentang orang-orang yang selamat dari rencana kematian yang harusnya mati tapi mereka selamat gitu. Dan setelah itu mereka akan mati satu persatu dengan cara yang tragis. Film ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 ya kayak begitu semua. Tapi ya wajar aja sih karena film Final Destination itu ya emang kayak gitu. Hal yang utama yang ditonjolin dalam film ini adalah proses kematian tiap karakternya yang gore banget. Nah, sekarang ayo kita bahas apa aja sih yang seru dalam film ini. Yang pertama, pastinya penonton akan nungguin para karakter ini mati. Ya, pasti itu. Karena film isi Final Destination itu ya emang kayak begitu. Kematian. Dalam film pertamanya sampai yang ke-6 gak usah diragukan lagi deh. Nuansa gore-nya aduh, bikin penonton gak nyaman lama-lama duduk di bangku bioskop. Kalian bayangin aja, kematian-kematian tiap karakternya ini dibikin semengenaskan mungkin. Ada yang badannya remuk lah, kebakar lah, kepotong lah, kepalanya hancur, dan lain-lain. Anjir, gua nggak kuat nontonnya. Terus yang kedua adalah proses kematian itu sendiri. Final Destination dari awal sampai sekarang masih konsisten bikin rentetan kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Contohnya, orang nendang bola, terus bolanya kena botol, lalu botolnya pecah, terus pecahnya keinjek, hilang keseimbangan, terus jatuh dari lantai 2 misalnya ya kayak begitulah. Rentetan kejadian kayak gitu tuh masih dipertahanin sama Final Destination. Dan itu bagus banget, karena hal kayak gitu bikin penonton jadi makin tegang, makin khawatir, terpacu adrenalinnya, sampai gongnya terjadilah kecelakaan yang tragis. Wah itu bagus sih. Terus di dalam film ini ngelibatin trauma masa lalu yang belum pernah ada di film Final Destination sebelumnya. Jadi kejadian yang dialami sama keluarganya yang dulu terus berdampak sama keluarganya di masa depan. Jadi kayak rasa traumanya itu terus diturunin sama generasi berikutnya. Film ini emang bagus beneran, karena film Final Destination itu dari dulu sampai sekarang emang ngeri banget guys. Tapi ini ya, dari sekian banyaknya film Final Destination dari dulu sampai sekarang, konsepnya ya sama-sama aja, gitu-gitu aja. Gak ada perubahan yang signifikan.
Pasti di awal film karakter bakal ngelihat peristiwa kematian yang akan terjadi. Terus dia sadar, lalu histeris, terus ngomong ke teman-temannya, tapi teman-temannya gak percaya gitu. Lalu terjadilah kematian. Baru deh semua teman-temannya mati satu persatu. Kalau orang pertama kali nonton film Final Destination ini mungkin akan ngerasa wow banget. Tapi yang udah nonton film-film sebelumnya ya pasti akan biasa-biasa aja. Tapi lah lumayan tetap ngeri sih. Oke lah ya, gue bisa memaklumi itu karena film ini emang bukan ngejual penulisan cerita yang bikin penonton mind blowing. Tapi film ini ngejual adegan-adegan kematian para karakternya yang gore banget. Gue gak bisa nyeritain kematiannya kayak gimana ya, ntar malah spoiler lagi. Final Destination, film ini bikin gue gemeteran, terutama saat rentetan kejadian sebelum kematiannya guys. Jadi kayak bikin puzzle gitu, sedikit demi sedikit, makin kesini makin kelihatan, rasa tegang, takut, parno campur jadi satu. Aduh itu cakep sih. Buat kalian yang gak punya nyali, gue saranin jangan pernah nonton film ini. Karena film ini khusus buat kalian yang punya kekuatan mental dan nyali yang besar. Hampir semua adegannya bikin penonton gak nyaman dan akan keinget terus sampai rumah. Dan malah udah pulang dari bioskop, kalian akan mulai takut naik lift, takut ketinggian, takut sama sungai, dan lain-lain. Tapi gue tetap nyaranin buat kalian untuk nonton film ini karena film ini emang bener-bener seru dan enak banget buat dinikmati. Oke, segitu aja review gue kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gue, kalian bisa tulis aja di kolom komentar biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gue juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta nyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video gue yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Gua Ferdi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.